Shalom beras menjua-jua. Ketemu lagi dengan saya Morten Tarigan dalam channel rohani kesayangan kita, Tiga Orang Majus. Baik saudaraku, sebelumnya saya ingin mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena pada akhirnya saya masih diberi kesempatan membuat video ini setelah sekian lama saya absen. Baik saudaraku, langsung saja kita akan membahas renungan PJJ untuk minggu ini yang menurut saya temanya tidak gampang untuk dicerna, ya. Temanya terlalu teologis, yaitu dibatasi telu sada atau Trinitas, Tritunggal. Tema ini diambil dari Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Saya akan langsung bacakan ayatnya dalam bahasa Indonesia. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Baik saudaraku, sebelum kita masuk ke dalam bahan atau tema yang tidak gampang ini, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi, ya, di mana bahwa kita manusia ini memiliki keterbatasan, ya. Rasio otak kita, ya, kemampuan kita berpikir itu memiliki batas-batas. Ya, saya ingin mengilustrasikannya seperti cangkir ini, saudaraku, ya. Cangkir ini mungkin kalau diisi penuh dengan air 350 ml mungkin, ya. Mungkin saja kita yang kemampuan otak kita, IQ kita biasa normal mungkin hanya mampu 200 ml, ya. Mungkin orang jenius seperti Einstein, ya, mungkin dia bisa sampai 350, ya, sampai paling di atasnya. Tapi saudaraku, ya, realitas tentang Allah, rahasia Allah, ya, pemikiran Allah itu sama banyaknya dengan air yang ada di Danau Toba, saudaraku. Air, bahkan air yang ada di lautan luas, saudaraku, yang ada di samudera, tidak terhingga. Apakah otak kita, ya, rasio kita, daya tangkap nalar kita bisa menerima, menampung sekian juta miliar liter air itu, ya? Jika kemampuan kita hanya segini, tentu tidak bisa, saudaraku. Oleh karena itu kita harus memahami ini. Dan tentunya kita juga harus berdoa kepada Tuhan untuk meminta hikmat agar dimampukan, ya, agar Roh Kudus bisa memampukan kita memahami rencana Allah, memahami kebenaran-kebenaran Allah. Baik saudaraku, langsung aja kita masuk ke dalam bahan topik kita ini. Dan saya sebelumnya ingin bercerita di mana ketika Yesus setelah naik ke surga, ya, maka inilah disebut dengan zaman para rasul, zaman para bapak-bapak gereja, sekitar ya 100 hingga 400 tahun setelah Yesus naik ke surga. Itu banyak sekali terjadi perdebatan, saudaraku, ya, antara bapak-bapak gereja ini bagaimana mereka meletakkan pondasi-pondasi iman, pondasi-pondasi teologis, di mana kita tahu, harus kita akui, saudaraku, bahwa sebenarnya di Alkitab itu tidak ada tertulis satu kata pun tentang Tritunggal, ya. Kata Tritunggal tidak ada. Di Bata Telusada tidak ada Trinitas, tidak ada, ya. Yang ada hanya, ya, seperti kita tahu Perjanjian Lama, Allah Bapa, ya, Allah. Lalu ada lagi tentang Yesus, lalu ada lagi Roh Kudus. Nah, terjadi perdebatan antara hubungan ketiganya bagaimana, siapa mereka, ya. Misalnya saja ada kelompok Unitarianisme, ya. Kelompok ini sebenarnya banyak sekali terpengaruh oleh orang-orang Yahudi, ya, di mana mereka terikat Perjanjian Lama, di mana sama seperti orang Islam bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Artinya tauhid, Tuhan itu hanya satu, ya. Sangat berdosa mengatakan Tuhan itu lebih dari satu. Sehingga mereka percaya Yesus, tapi Yesus itu dianggap sama perannya seperti nabi, tapi di atas nabi lagi, ya. Nabi besar, ya. Diangkat, artinya Yesus adalah manusia biasa yang diangkat oleh Allah, ya.
Lalu ada lagi kaum Arianisme, hampir mirip, di mana ya Allah, sedangkan Yesus adalah ciptaan, hanya ciptaan, tidak lebih dari itu ya. Lalu muncul lagi kaum lagi namanya Binitarianisme ya, di mana dia tidak mengakui Roh Kudus. Dia hanya mengakui Allah dan Yesus adalah Allah. Sedangkan Roh Kudus itu hanya adalah kekuatan atau aspek dari Tuhan, bukan termasuk pribadi. Nggak ada kepribadian Roh Kudus, begitulah ya. Yang ada hanya dua, Allah dan Yesus. Ada juga kelompok Triteisme, yaitu ada tiga Allah. Wah, ini lebih gawat lagi saudaraku. Ini terpengaruh oleh paganisme dewa-dewa di Yunani, di mana Allah, Yesus dengan Roh Kudus adalah tiga Allah yang berbeda. Jadi ada tiga Allah. Dan saat terakhir ini disebut dengan modalisme atau sibilian, yang kadang-kadang kita sebenarnya banyak terjebak masuk ke dalam kaum ini, di mana orang ini, pemikiran ini berpendapat bahwa antara Allah, Yesus dan Roh Kudus itu satu pribadi yang sama, saudaraku. Bukan tiga pribadi yang berbeda. Yang sama hanya perannya yang berbeda-beda, manifestasinya yang beda-beda. Saya kasih contoh saudaraku. Saya waktu KKR dulu ya, sejujurnya Serayan pernah mengajarkan kepada kami bagaimana menggambarkan Tritunggal ini sama seperti seorang misalnya ya. Misalnya ada seorang bermarga ginting ya. Dia ketika dia adalah kepala desa ya. Jadi di lingkungan sosial dia berperan sebagai kepala desa. Dia juga adalah pertua di gereja, dia sebagai pertua ya. Dan di pekerjaannya ya, dia juga punya pekerjaan, dia sebagai guru misalnya. Jadi ini tiga peran yang berbeda-beda. Begitu juga sama Allah, Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Tapi orangnya satu, hanya peran yang berbeda-beda, manifestasinya yang berbeda-beda. Nah, itulah yang saya percaya, saudaraku, sampai saya dewasa. Ternyata itu salah, saudaraku. Itu masuk kaum modalisme atau sibilian. Karena apa? Karena pribadi antara Yesus, Allah, dan Roh Kudus itu tetap berbeda meskipun mereka satu aspek yang sama, yaitu Tuhan, Allah. Tapi mereka adalah pribadi yang berbeda, tiga pribadi yang berbeda. Ya. Jadi lebih rumit lagi saudaraku, tapi percayalah saudaraku bahwa analogi apapun sebenarnya tidak bisa menjelaskan ya tentang realitas Allah ini. Ya, rahasia Allah ini, misteri Allah ini. Ya. Kita hanya akan terjebak. Ada yang bilang sama seperti matahari, ya matahari ada sinarnya, ada panasnya. Itu juga tidak bisa, saudaraku. Karena apa? Karena artinya berarti panas dan sinar bagian dari matahari. Tritunggal tidak seperti itu, rumusannya tidak seperti itu, saudaraku. Ya. Karena mereka sejajar sama, tidak ada bagian dari ini, bagian dari ini, tidak. Oleh karena itu kita jangan terjebak. Kita hanya satu yang menjawab, yaitu iman. Tritunggal adalah realitas Allah yang mungkin tidak terlogikakan, tapi hanya iman yang bisa menjawab. Saya akan teruskan saudaraku. Dan lalu muncullah seorang bernama Tertullianus. Ya, sekitar di abad ketiga ya, sekitar 300 tahunan setelah Masehi, ya. Dia membuat rumusan namanya Tritunggal, ya. Ya, saya akan tampilkan gambarnya di sini ya. Apa itu Tritunggal? Nah, kita lihat gambarnya saudaraku. Nah, itulah rumusan yang pada akhirnya disepakati bersama. Jadi jelas rumusan Tritunggal yang disepakati pada waktu itu adalah bahwa Allah adalah satu kesatuan dalam tiga pribadi, yaitu Bapa, Putra, yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ketiga pribadi ini memiliki esensi dan keilahian yang sama, tetapi berbeda. Doktrin inti tentang Tritunggal ini yang pertama yaitu satu Allah, tiga pribadi. Doktrin ini menyatakan adanya satu Allah yang esa namun eksis dalam tiga pribadi
yang berbeda namun setara. Baik saudaraku, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan teologis tentang Tritunggal. Ayat yang telah kita baca tadi, Lukas 3 ayat 21 sampai 22, perikop tadi sebenarnya sama juga dengan Matius 3 ayat 16 sampai 17 tentang bagaimana momen ketika Yesus dibaptis. Nah, pada momen tersebut maka kita bisa menyaksikan atau melihat adanya 3 daripada sosok Tuhan tadi, Tritunggal tadi muncul pada momen tersebut. Perhatikan, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis, ada Yesus di sana, sudah pasti, dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Ada Roh Kudus di situ juga, dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ada Allah Bapa di situ juga pada momen tersebut. Ya. Artinya ini menunjukkan keberadaan Tritunggal tersebut pada satu momen yang sama, ya, yaitu ketika Yesus dibaptis. Namun saudaraku, sebenarnya dalil utama atau ayat utama yang menjelaskan adanya Tritunggal dengan peran yang sama, ya, sama-sama Tuhan, ya, namun berbeda pribadi ini sebenarnya ada 2 perikop. Yang pertama yaitu pada Matius 28 ayat 19, yaitu karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudaraku, ini langsung perintah Yesus kepada murid-muridnya, ya, ketika dia naik ke surga. Kenapa dia menyuruh membaptis, ya, atau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya. Artinya ada kesetaraan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu perikop yang pertama. Dan ayat utama yang kedua yaitu pada 2 Korintus 13 sampai 14, ya. 2 Korintus 13 maksud saya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Situ ada 3, ya, yang setara, ya. Pertama, kasih karunia Tuhan Yesus Putra, ya, dan kasih Allah, di sini maksudnya Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, adanya Roh Kudus. Dan sebenarnya selain daripada ayat utama atau dalil utama tadi, ada juga banyak berbagai perikop-perikop ayat lain di Alkitab yang menyatakan Tritunggal ini. Bahkan kalau kita lihat dalam perjanjian lama pun ada, bahkan di awal. Kalau kita baca Kejadian 1, ya, ayat 1 sampai 3. Saya bacakan dari ayat 2, ya. Kejadian 1 ayat 2 sampai 3. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudranya. Roh Allah melayang-layang. Artinya ada apa? Ada Roh Allah, Roh Kudus ada di situ, ya. Di atas permukaan air. Lalu berfirmanlah Allah. Ada firman Allah, ada Allah. Ya, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi ketika dalam proses penciptaan, ya, ketiga Tuhan, ketiga Allah Tritunggal ini sudah ada. Ada Roh, ada firman Allah, dan ada Allah Bapa. Ya. Jadi ini 3 pribadi yang tetap berbeda, bukan yang tadi saya jelaskan Sibelian, ya. Bukan, bahkan banyak YouTuber sekarang, ya, hati-hati ya saudaraku, ya, mengatakan bahwa pribadi yang sama. Bukan satu Allah yang sama. Maksudnya itu pribadi yang sama. Jadi ketika Yesus itu disalib, itu bukan Allah Bapa yang turun yang disalib, saudaraku, bukan. Itu firman yang disalib. Firman Allah yang disalib. Firman kok bisa jadi hidup, firman kok bisa ada kepribadian. Nah, itulah misteri ilahi tadi, nggak terlogikakan. Tapi sebenarnya Allah Bapa, firman Allah, dan Roh Kudus sudah ada sebelum dunia ini ada. Sebelum dunia ini dibentuk.
Jadi bukan Allah Bapa, lalu dia turun ke bumi, kosonglah singgasana Allah Bapa di surga sana. Bukan, saudaraku. Itu firman yang hidup, firman yang menjadi manusia. Ya. Jadi sekali lagi, Tritunggal sudah ada sejak penciptaan. Dan salah satu lagi yang selalu jadi perdebatan kalau kita lihat banyak juga di YouTube bahwa Yesus itu adalah Tuhan enggak. Ya, karena kalau dia bukan Tuhan dia tidak masuk dalam Tritunggal. Kitab-kitab Yohanes itu jelas sekali ya. Dia berbeda dengan Matius, Markus, Lukas ya. Dalam kitab Yohanes itu temanya Yesus itu adalah Tuhan. Maka di Yohanes 1 ayat 1 jelas sekali dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini kurang apa lagi, saudaraku? Jelas sekali menjelaskan Tritunggal. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Bagaimana firman dengan Allah bisa bersama-sama? Artinya ada pembedaan pribadi antara firman dengan Allah. Namun firman itu adalah Allah. Mungkin terlogikakan susah ya. Ya firman itu Allah bersama-sama tapi mereka satu. Dan banyak lagi saudaraku. Dan dalam Kolose 1 ayat 16 sampai 20 dikatakan, karena di dalam Dialah yang telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dia ini maksudnya adalah Yesus Kristus, saudara. Artinya Yesus yang dulu sebelum inkarnasi itu sudah ada, tapi dia disebut dengan firman Allah. Dan dia dan dalam semua penciptaan dia terlibat. Ya. Di dalam Dialah diciptakan segala sesuatu lewat firman Allah. Ya. Dan bagaimana argumen Roh Kudus juga Tuhan? Ya banyak juga saudaraku, tapi saya ingin memberikan satu ayat saja. Ya, karena waktu kita mungkin sempit, yaitu pada Kisah Para Rasul 5 ayat 34. Dikatakan ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukannya hasil itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Artinya apa? Di awal dikatakan mendustai Roh Kudus, lalu di akhir mendustai Allah. Artinya Allah dan Roh Kudus itu setara, sama-sama Tuhan, namun pribadi yang berbeda. Dan masih banyak lagi saudaraku. Dan sekali lagi saya ingin menjelaskan bahwa mungkin kita susah mencerna atau menjawab pertanyaan, namun sekali lagi jangan terjebak pada analogi-analogi ya, karena semua itu pasti ada kelemahannya. Misalnya analogi kopi susu. Kopi susu itu ada 3 bahan yang berbeda, ada kopi, ada susu, ya, ada air. Namun kan mereka bahan yang berbeda, susu sendiri, air sendiri kalau dipisah, ya bukan. Sedangkan Tritunggal itu formulasinya mereka tuh adalah sama, esensinya Tuhan. Sedangkan kalau susu, kopi, air itu esensinya berbeda. Jadi tidak bisa juga menjelaskan. Sekali lagi jangan terjebak pada perumpamaan atau analogi. Tritunggal itu hanya iman yang bisa menjawab, ya saudaraku ya. Baik saudaraku, sekarang kita tibalah pada penghujung pembahasan kita yang mungkin sekali lagi mungkin susah untuk dipahami dan mungkin kita akan susah menjelaskannya pada orang-orang lain karena memang beribu-ribu tahun bahkan sampai sekarang ini tetap diperdebatkan. Bahkan kalau kita lihat YouTube ada pendeta Joshua Teu, ada Paul Jang ya yang mempertanyakan tentang Tritunggal ini ya. Bagaimana, apakah Tritunggal itu kebenaran atau hanya sebuah doktrin ya? Kadang orang bilang doktrin itu kan hanyalah ciptaan manusia. Saudaraku, doktrin itu ada 2. Yang pertama doktrin primer dan doktrin sekunder. Doktrin primer ini saudaraku memang sudah ketetapan kita sebagai orang Kristen ya. Maka itu termanifestasikan lewat doa pengakuan iman rasuli. Tidak boleh dilanggar ya, ini harus kita imani ya.
Kita percaya Tritunggal. Ya, Tritunggal itu masuk ke dalam doktrin primer. Sedangkan doktrin sekunder ini adalah doktrin-doktrin yang di bawahnya, yang kalaupun kita tidak percaya, kita tetap dibilang orang Kristen. Oleh karena itu, jika ada gereja, jika ada aliran yang tidak percaya Tritunggal, ya, kita Persatuan Gereja-Gereja menyebutnya sesat, saudaraku, bidat, ya. Karena Tritunggal ini adalah dasar atau pondasi iman kita sebagai orang Kristen. Bahkan Kristen Protestan yang pernah berlawanan dengan Katolik, sama-sama baik Katolik dan Protestan mengakui Tritunggal, Trinitas. Oleh karena itu, saudaraku, sekali lagi, hanya iman yang menjawab. Kita mungkin kesusahan menjelaskannya, kita mungkin mencari-cari berbagai ilustrasi atau model, ya, atau analogi, tapi semuanya tetap memiliki kelemahan, ya. Tapi kita percaya bahwa lewat Bapak Gereja yang telah merumuskan Tritunggal ini, Roh Kudus berperan di sana. Roh Kudus mengilhami Bapak Gereja sehingga terumuskanlah Tritunggal ini. Jadi saudaraku, sekali lagi, mari kita berdoa kepada Tuhan agar kita dimampukan, agar kita memiliki hikmat untuk memahami kebenaran Allah. Baik saudaraku, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di diskusi. Yang pertama, turikanlah pengalaman ibas mereken penjelasan karena doktrin Trinitas Enda. Tentu saya yakin pengalaman kita masing-masing berbeda-beda, dan yang pasti itu sulit sekali menjelaskan Tritunggal, ya, apalagi dengan agama-agama sebelah, ya. Bahkan dengan sama orang Kristen pun kita sering berdebat, saudaraku, ya. Dan sekali lagi untuk itu, mari kita belajar dan minta bimbingan Roh Kudus untuk memampukan kita, ya. Dan yang kedua, daftarkanlah kai saja si jadi kendala ibas kita ngangkai doktrin Trinitas. Kencang gosidat kai saja si jadi kendala peseh manrunggun gelas si bahan pengajaran khusus karena doktrin Trinitas gelah tu tangkas manban. Nah, saya setuju sekali. Mungkin perlu ada semacam seminar-seminar, pengajaran-pengajaran khusus tentang Tritunggal atau Trinitas ini. Saudaraku, mungkin kita sepele dengan doktrin. Kita ini adalah gereja Calvin, saudaraku. Doktrin itu memang tidak menyelamatkan, ya. Percaya kepada Yesus, iman kepada Yesus yang menyelamatkan kita. Tapi doktrin itu sama seperti kerangka, ya, sebagai pondasi kita dalam berteologi, dalam memahami kebenaran Allah, ya, sebagai guide, panduan. Ibaratnya itu seperti kalau ada jalan, ada dia batas-batas jalannya, ada pagar jalan sehingga kita tidak bisa keluar jalur. Itulah doktrin yang diturunkan oleh bapak-bapak gereja kita. Saya kira sampai di sini karena penjelasan ini mungkin bisa memakan waktu yang sangat panjang sekali. Sampai bertemu kembali, saya Morten Tarigan. Shalom, ras menjua-jua.